Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Iman TV rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dalam ibadah syukur itu ada 3 rukun. Yang pertama adalah mengakui bahwa nikmat yang kita dapatkan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah ada pada kalian dari suatu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Ketika mendapatkan nikmat, harus kita yakini dan kita ikrarkan bahwasanya ini adalah merupakan karunia Allah. Bukan karena keahlian ini dan itu. Paling mendasar adalah ini karunia Allah. Rukun yang kedua adalah as-sana 'ala Allah. Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nikmat kepada kita. Rukun yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan, untuk amal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling khusus yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah utus kepada kita seorang rasul yang bernama Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim bin Quraisy, dan Quraisy ada dari keturunan Nabi Ismail. Beliau seorang rasul yang paling akhir, yang paling mulia sebagai penutup nabi dan rasul. Maka kita sebagai umat beliau harus mengenalnya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Bahkan ini adalah termasuk kewajiban bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal beliau. Kenapa? Berilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat ditekankan dalam agama kita. Karena ini berkaitan dengan syahadat kita wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini berkaitan dengan persaksian kita bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Apabila kita bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, lalu kita ditanya, siapa Muhammad? Yang Anda bersaksi dia adalah Rasulullah, lalu kita mengatakan tidak tahu, maka ini adalah cacat dalam syahadat kita. Oleh karena itu, mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan kalimat syahadat kita. Wa anna Muhammadan Rasulullah, berarti ini perkara sangat penting. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin,
yang menunjukkan pentingnya berilmu tentang Nabi Muhammad SAW adalah bahwa pengetahuan kita tentang Nabi SAW dan keyakinan kita tentang beliau ini berkaitan dengan pertanyaan kubur. Ketika manusia dimasukkan ke alam kubur, dia akan ditanya tentang 3 pertanyaan. Ditanya tentang man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa sesembahanmu. Ini sudah kita bahas. Kemudian ditanya tentang madinuk, apa agamamu. Ditanya tentang cara ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, akan ditanya tentang man nabiyuk atau man bu'itsa fikum. Siapa nabimu, siapa orang yang diutus kepadamu. Seorang yang muslim beriman kepada Nabi SAW dan dia mengenalnya tanpa ragu, dia mengatakan bahwasanya Nabi dan Rasulku adalah Muhammad SAW. Adapun orang yang tidak mengenal beliau, murtad, tidak berdasarkan ilmu, ketika bersyahadat tentang beliau, maka ketika di dunia tidak mengenal beliau, maka tidak akan bisa menjawab tentang pertanyaan tersebut. Dan untuk bisa teguh menjawab 3 pertanyaan tersebut, di antaranya tentang Nabi SAW, maka ini dibutuhkan keyakinan tentang kenabian dan kerasulan beliau. Dibutuhkan pula ilmu tentang beliau SAW, di samping berkaitan pula dengan bagaimana ketaatan kita dan ketundukan kita terhadap makna syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab yang kita bahas, Hudas Salam fi Usul Islam, setelah al-mu'allim membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'buduna, sembahan kita. Kemudian membahas tentang dinuna, tentang agama kita, tentang cara ibadah kita. Maka sekarang al-mu'allim membahas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang apabila dia mampu mengenal dalam lingkup yang luas dengan perinci, maka itu yang paling utama. Akan tapi ada batasan minimal yang seorang muslim tidak boleh tidak tahu terkait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim harus kenal secara minimal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa minimal yang harus kita kenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Yang pertama adalah mengenal namanya. Setiap muslim harus mengenal tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak mengenal nama dengan nasabnya yang panjang, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Qusay ibn Kilab, ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah, dan seterusnya. Minimal adalah mengenal bahwa nama beliau adalah Muhammad.
berkaitan dengan nama Muhammad pada zaman sebelum Islam, di kalangan orang-orang Quraisy, sebagian ulama ada mengatakan bahwasannya pada saat itu tidak ada orang yang bernama Muhammad. Nama yang lainnya ada. Ahmad, Hamad. Tapi Muhammad hanya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi sebagian para ulama mengatakan ada. Dan disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarahnya Thalatsatul Usul, ada, tapi sangat sedikit. Sangat sedikit, sangat jarang. Dan orang Arab ketika memberikan nama, seperti nama Muhammad, kakek Nabi Muhammad ketika memberi nama beliau dengan Muhammad, ini ada harapan. Ada makna yang diinginkan. Optimis dengan nama tersebut. Muhammad artinya terpuji. Maka harapannya adalah menjadi orang yang terpuji. Dipuji oleh manusia, dicintai oleh manusia, memiliki akhlak-akhlak terpuji. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai orang yang terpuji, akhlaknya mulia sejak kecil sebelum Islam. Makanya sebelum jadi Rasul, tidak ada orang yang memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Semua mengakui kehebatan akhlak beliau. Hanya saja ada orang yang memusuhi beliau adalah ketika Allah angkat beliau menjadi seorang Rasul, kemudian mendakwahkan kebenaran. Mendakwahkan kebenaran, mengajak ibadah murni hanya kepada Allah. Tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh pula ibadah kepada Allah tapi masih ibadah kepada selainnya. Atau ibadah kepada Allah pakai perantara selainnya. Sehingga orang-orang musyrikin memusuhi Nabi Muhammad SAW. Di antara yang terdepan adalah Abu Lahab. Padahal sebelum jadi Rasul, dia sangat mencintai Nabi SAW. Mereka memusuhi Nabi Muhammad bukan karena nyuri harta. Bukan karena mengambil hak mereka. Bukan pula pesaing dalam masalah dunia dan yang lainnya. Tapi murni karena mengajak ibadah kepada Allah secara murni, meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Maka dari itu, berjalanlah sunnah Allah kepada para nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din yukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi aduwan, musuh, syayatinal insi wal jin, dari kalangan setan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din yukhrufal qawli ghurura. Sebagian membisikkan sebagian yang lainnya. Sebagian mempengaruhi yang lainnya dengan bahasa-bahasa yang indah. Supaya apa? Membuat manusia tertipu, terperdaya, ikut memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi nama Muhammad adalah nama yang indah, yang mengandung makna yang indah. Dan orang Arab dahulu ketika memberikan nama itu ada makna yang mereka optimis dengannya. Seperti nama Khalid umpama. Ada makna yang mereka harapkan. Kekal artinya Khalid kan. Berarti nanti usianya panjang. Dan seterusnya, harapan demikian. Dan memang termasuk
hal yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan nama, maka hendaknya memberikan nama dengan nama yang baik. Termasuk memanggil orang dengan nama yang paling dicintai oleh orang tersebut. Tidak boleh menjuluki seorang dengan julukan-julukan yang dia benci. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling mengecek dengan lakop-lakop tertentu. Taib. Yang pertama dalam mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengenal namanya. Kenapa harus mengenal namanya? Minimal Muhammad. Karena seorang apabila tidak mengenal namanya, otomatis dia tidak akan mengenal risalah dakwah yang dibawanya. Tidak akan mengenal. Ketika tidak mengenal namanya, tidak akan tahu kalau dia seorang Rasul. Tidak akan tahu kalau dia seorang yang Allah utus kepada kita. Tidak tahu kalau kita diperintahkan menyembah Allah berdasarkan tuntunannya. Karena tidak kenal namanya. Dan memang nama itu adalah merupakan lambang untuk dikenal secara syar'i maupun secara urf. Karena nama itu ada kaitannya dengan al-huquq wal wajibat. Berkaitan hak dan kewajiban. Termasuk manusia biasa, nama itu berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia. Makanya semua orang kasih nama. Bahkan para ulama Islam sebagian mereka menyebutkan bahwasanya memberikan nama seorang anak hukumnya adalah wajib. Karena ini banyak kaitannya. Termasuk dalam masalah kehidupan. Tidak lepas daripada panggilan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kembali kepada kewajiban yang pertama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengenal nama beliau, minimal adalah Muhammad. Kecuali orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, lihat orangnya dengan isyarat, oh tahu ini Rasul, maka itu bisa mewakili. Tapi selain orang yang hidup di hadapan beliau, harus mengenal nama beliau, minimal adalah Muhammad. Kemudian yang kedua, kewajiban kita dalam mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita harus mengenal bahwasannya beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya yang Allah utus kepada kita. Dan Allah muliakan dengan kerasulan. Dan Allah tutup dengannya kerasulan. Maka yang pertama dalam mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kedua dalam mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau hamba. Hamba berarti tugasnya menghambakan diri kepada Allah. Hamba berarti tugasnya adalah ngajak manusia ibadah kepada Allah. Abdun la yu'bad, hamba itu tidak disembah. Makanya Rasul tidak boleh disembah karena hamba. Abdun. Tapi beliau tidak hanya abdun, tapi juga Rasul. Maka beliau seorang hamba ini sanggahan kepada orang-orang yang berbuat gulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengangkatnya sampai derajat ketuhanan. Sanggahan kepada orang-orang yang memberikan ibadah kepada beliau, doa kepada beliau dan seterusnya. Abdun, hamba, la yu'bad. Di samping hamba Rasul, seorang Rasul, wa Rasulun la yukadzab. Karena Rasul, maka tidak boleh didustakan. Perintahnya ditaati, larangannya dijauhi, beritanya diimani,
ibadah kepada Allah berdasarkan syariat dan tuntunan yang beliau bawa. Rasul. Dan keyakinan beliau seorang Rasul sanggahan kepada orang-orang yang meremehkan dan tidak menghormati Nabi Muhammad SAW. Maka kita mengimani dari dua sisi. Abdun la yu'bad, hamba tidak boleh disembah. Wa rasulun, seorang rasul la yukadzab, tidak boleh dustakan. Dan beliau ini makhluk pilihan Allah. Minal bashar, dari jenis manusia. Bukan jenis malaikat. Karena diutus kepada manusia, utusan rasulnya adalah manusia. Makanya orang-orang musyrikin dahulu mengatakan, kok yang diutus kepada kita manusia? Kok bukan malaikat? Allah berfirman, qul law kana fil ardi malaikatu yamshun mutmainnin lanazzalna alaihi minas sama'i malaka rasula. Kalau seandainya di muka bumi ini para malaikat berjalan di muka bumi, penghuninya malaikat, lanazzalna alaihi minas sama'i malaka rasula, niscaya kami utus juga seorang rasul dari jenis malaikat. Tapi kita manusia, maka rasulnya adalah dari seorang manusia. Min anfusikum, kata Allah, dari jenis kalian sendiri. Dan ini kemuliaan bagi manusia. Allah jadikan rasul dari jenis manusia. Maka siapa yang mengikuti rasul tersebut, maka akan mulia. Yang meninggalkan dan berpaling dari rasul, maka akan dihinakan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ini penutup para nabi dan penutup para rasul. Penutup para nabi dan penutup para rasul. Allah kuatkan dengan wahyu. Al-Qur'anul Karim. Mukjizat paling agung, mukjizat yang abadi selamanya. Maka sebagaimana generasi awal dahulu mulia dengan wahyu yang turunkan kepada beliau, maka akhir umat ini juga insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dengan wahyu yang Allah berikan kepada beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi yang kedua, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, kita harus mengenal dan mengilmui serta mengimani beliau adalah hamba dan utusan Allah yang Allah pilih dari jenis manusia, yang Allah muliakan dengan wahyu, dan beliau seorang penutup nabi dan rasul yang tidak ada nabi dan rasul setelahnya. La nabiyya ba'di, kata beliau, tidak ada nabi setelahku. Karena beliau nabi dan rasul akhir zaman sampai hari kiamat. Beda dengan zaman dahulu. Ketika nabi meninggal dunia, Allah utus nabi lagi, nabi yang lainnya. Tapi setelah nabi terakhir, maka sebagaimana tidak turun lagi kitab suci setelah Al-Quranul Karim, maka tidak Allah utus seorang rasul setelah nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengenal dan mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita bil bayyinati wal huda wa dinil haqq. Beliau datang kepada kita, kepada manusia, dengan membawa bukti, membawa petunjuk, membawa agama yang benar, yang mengajak kita manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan bawa apa? Bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk dan agama yang hak, agama benar, itu Islam. Al-ilmu nafi' wal amal salih. Liyudhhirahu 'ala dini kulli.
untuk memenangkan di atas seluruh agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita memahami bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah membawa bukti-bukti, membawa petunjuk, membawa agama yang benar, berarti ketika kita berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kita tonjolkan sisi yang lainnya, tidak kita tonjolkan seorang tabib, seorang dokter, karena Allah tidak mengutus sebagai dokter. Tidak pula kita tonjolkan sisi qaid, panglimanya, tidak pula sisi yang lainnya. Akan tapi yang paling kita tonjolkan adalah beliau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pilih, yang Allah muliakan, yang Allah utus dengan membawa bukti-bukti, membawa petunjuk, membawa agama yang benar. Ini yang hendaknya kita tonjolkan. Tentang apa tugas beliau, yaitu menyampaikan risalah Islam kepada manusia. Menyampaikan agama Islam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka ini yang menjadi keistimewaan beliau. Kerasulan, kenabian, pembawa agama Islam. Ini sisi keistimewaan yang tidak ada pada seluruh manusia dari manusia yang ada selain Rasul yang Allah pilih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengenal, mengilmui dan meyakini bahwa yang menjelaskan akan kejujuran kerasulan beliau adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah berbicara dan membenarkan Nabi Muhammad SAW kalau beliau diutus oleh Allah kepada kita. Bukan ngaku-ngaku, bukan dari pikiran manusia, bukan sekedar dari pengakuan manusia, tapi yang membenarkan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim, kitab Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kebatilan di dalamnya dari segala sisi. La ya'tihil batil min bani yadayhi wala min khalfi, tanzilu min hakimin hamid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah tingkatan kerasulan, kenabian yang di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dijelaskan kebenarannya oleh Al-Quranul Karim. Kemudian ma'asyiral muslimin, al-muallif di akhir risalah ini, setelah menjelaskan tentang ma'rifatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menyebutkan 3 hal berkaitan dengan mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ba'atsallahu ilan nasi kafah. Yang harus kita yakini pula berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW adalah bahwa kita harus mengimani bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Untuk manusia seluruhnya. Orang Arabnya, orang Ajamnya, bahkan untuk manusianya, untuk jinnya, Allah utus beliau sebagai Rasul untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas.
tidaklah kami utus ke Muhammad kecuali bagi seluruh manusia. Seluruh manusia dari timur sampai barat. Dari barat sampai timur. Tidak khusus orang Arab saja, tidak. Karena Islam ini Allah peruntukkan seluruh manusia. Dan Allah menginginkan kebaikan bagi seluruh manusia yang mau beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian jelasnya, terkadang ada syubhat-syubhat yang ditebar untuk membuat ragu kaum muslimin dan untuk menghalangi manusia dari masuk Islam. Pada ceritakan seorang ulama bernama Muhammad Musa al-Nasr, ketika beliau berdakwah di salah satu negara di Eropa. Maka tiba-tiba di akhir majelis ada seorang yang angkat tangan dan mengatakan, tunjukkan pada satu ayat saja yang menjelaskan bahwa Islam itu bukan hanya untuk orang Arab saja. Berarti apa? Dia dengar bahwasanya ada orang mengatakan Islam itu untuk orang Arab saja. Dan akhirnya berkembang ajaran tertentu untuk orang Arab saja. Bahasa Arab untuk orang Arab saja. Amalan tertentu, syariat untuk orang Arab saja. Berkembang akhirnya. Kadang-kadang ditiru sebagian umat Islam. Nah, orang tersebut mengatakan, tunjukkan kepada satu ayat yang menjelaskan bahwasanya Islam itu tidak hanya untuk orang Arab saja. Ada syubhat yang telah sampai kepadanya. Maka sama beliau dijawab dengan 3 ayat. Yang pertama, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Siapa yang merasa dirinya manusia berarti diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ayat yang kedua, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus ke Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Kemudian yang ketiga, kul inni rasulullah ilaikum jami'an. Kata Muhammad, aku diutus untuk kalian semua. Mendengar jawaban tersebut, orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Maka manusia harus sampaikan kepadanya Islam. Bahwasanya Islam, akidahnya, amalannya, syariatnya, tuntunannya, adab-adabnya untuk seluruh manusia. Dari timur sampai barat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin harus memahami bahwasanya misi utama dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yad'u ila tauhidi wa yuhadziruhum 'anil syirki, yaitu menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah semata, ibadah murni kepada Allah, dan memperingatkan manusia dari perbuatan syirik menyekutukan Allah. Ini misi utama. Mengajak kepada seluruh kebaikan. Kebaikan yang paling baik, ketaatan yang paling taat adalah tauhid. 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah beserta kandungannya, konsekuensinya memberikan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ibadah kepada selainnya, tidak bergantung kepada selainnya. Kemudian memperingatkan manusia dari segala keburukan, dari segala kemungkaran. Tapi kemungkaran yang paling mungkar, keburukan yang paling buruk, larangan yang paling agung
adalah perbuatan syirik kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala unabbi'uka bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Sebelum menyebut hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, pertama kali yang boleh disebutkan asyirku billah, syirik kepada Allah. Di hadis yang lainnya Nabi SAW, "Istanibu sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Sebelum menyebut perbuatan riba, sebelum menyebutkan perbuatan dosa-dosa besar yang lainnya, pertama kali asyirku billah, syirik kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita sebagai pengikut Nabi SAW harus mengetahui misi beliau, mengajak kepada seluruh kebaikan, ketaatan yang paling agung adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan memperingatkan dari kemungkaran, segala keburukan. Kemungkaran yang paling agung adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak Allah kepada selainnya. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya Allah iftarada ta'atahu ala jami'is tsaqalain al-insi wal jin. Allah mewajibkan manusia, mewajibkan kita untuk taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia dan jin semua harus taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus taat kepada beliau, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengimani beritanya, ibadah kepada Allah berdasarkan syariat dan tuntunannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pembahasan tentang mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari dari kitab Hudas Salam fi Usul Islam. Begitu pula mengenal Allah dan mengenal agama Islam. Dan ini adalah perkara yang paling penting, perkara yang hendaknya kita perhatikan, perkara yang kita agungkan. Mengenal Allah, mengenal sembahan kita, mengenal agama Islam, mengenal cara ibadah kita, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal sosok yang menyampaikan agama kepada kita. Ini perkara yang harus kita perhatikan, yang harus kita agungkan, dan harus kita jelaskan kepada keluarga kita, kepada manusia, dan terus kita ulang-ulang. Karena semua manusia kembalinya adalah ke kuburan, dan mereka semua akan ditanya tentang salah satu usul ini. Akan ditanya setiap manusia tentang Allah. Maka kita harus mengenalnya, sesembahan kita, dan tentang ad-din, tentang agama kita, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama bernama Hawid Al-Hakim menyebutkan dalam Sulamul Usul, wa anna kullan muqa'adun mas'ulu marrabbu maddinu wa marrasulu. Bahwa semua akan didudukkan di kuburan, akan ditanya tentang apa? Marrabbu, tentang Rabb, tentang Allah, sembahan kita. Maddinu, akan ditanya tentang agama kita. Wa marrasulu, akan ditanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita sabat, ketetapan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah menetapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Dan di antara sarana untuk bisa teguh di atas salah satu usul untuk selamat dari fitnatul qabr, di antaranya adalah dengan mendalami, mengulang-ulang, mempelajari, mengajarkan salah satu usul tentang Allah, tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, dan agar tidak terputus dalam mempelajari masalah ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk hidup di atas Islam dan meninggal di atas Islam dan sunnah Nabi SAW.
Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.